Wilujeng Sumping Dulur Sadayana. Di tanah Banten, tanah para sultan, tanah para ulama, tanah yang menyimpan jejak sejarah agung peradaban Islam di Nusantara. Kami menilik jejak peradaban Islam, saksi bisu yang masih berdiri kokoh. Masjid Agung Banten. Bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, juga bukan hanya sebagai tempat penziarahan seperti yang kita tahu selama ini. Tapi jauh dari itu, banyak peninggalan sejarah yang turut menua bersamanya. Yuk ikuti kami bersama saya Jessica Amelda, Rizal Akbar Fatahillah, Adela Dewanti Putri, dan Siti Nuraini. Inilah Masjid Agung Banten. Inilah Masjid Agung Banten. Berdiri kokoh sejak tahun 1556, dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Dari sinilah Islam disebarkan ke barat Pulau Jawa, bahkan hingga ke pelosok Sumatera dan Kalimantan. Masjid ini tidak sekedar tempat ibadah, tetapi saksi sejarah berdirinya Kesultanan Banten yang berjaya, pusat pertemuan para ulama, pemimpin, dan rakyat. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang mencerminkan akulturasi budaya lokal dan asing. Gaya arsitekturnya merupakan perpaduan antara unsur Jawa, Islam, Hindu-Buddha, Tionghoa, hingga Eropa. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan ketoleransian budaya masyarakat Banten pada masa itu. Bisa kita lihat dari atapnya yang bertingkat 5 menyerupai pagoda. Ini merupakan bentuk akulturasi dengan budaya Tionghoa dan arsitektur Jawa yang melambangkan 5 rukun Islam. Selanjutnya ada umpak, dasar penyangga tiang berbentuk seperti labu. Ini adalah hasil rancangan arsitektur Jawa yang juga sama merancang Masjid Agung Demak dan Cirebon, yaitu Raden Sepat. Mihrab dan mimbar bergaya tradisional Islam, dihiasi ukiran dan kaligrafi. Selanjutnya ada serambi masjid atau bangunan tiamah bergaya kolonial, identik dengan jendela-jendela besarnya. Dulu digunakan sebagai ruang belajar dan tempat bermusyawarah. Sayangnya, kini kita hanya bisa mengagumi dari luar saja. Ya, tidak hanya itu, masih dalam satu kompleks yang sama terdapat makam Kesultanan Banten, termasuk makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa, serta tokoh-tokoh penting lain yang biasa ramai dikunjungi para penziarah. Selain itu, kolam-kolam kuno yang dulunya digunakan untuk berwudu dan pertanian masih terjaga sampai saat ini.
Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas ikon dari Masjid Agung Banten, yaitu menara masjid yang setinggi 24 meter dengan bentuk menyerupai mercusuar. Menara ini dibangun oleh seorang arsitek asal Belanda yang memeluk Islam, yakni Hendrik Lucas Karadel, yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Wiraguna. Letaknya persis di sebelah masjid, menjulang tegak dengan desain yang unik dan berbeda dari menara masjid pada umumnya. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, tetapi juga diduga berperan sebagai menara pengawas atau mercusuar. Karena bentuknya yang silindris dan kokoh, arsitektur menara mencerminkan akulturasi antara gaya Eropa, Jawa, dan Islam yang harmonis, menggunakan bata merah dan tangga melingkar di dalamnya. Sayangnya, kini sudah tidak bisa dinaiki oleh para pengunjung. Kehadiran Pangeran Wiraguna dalam sejarah pembangunan Masjid Agung Banten menunjukkan bukti nyata percampuran budaya dan agama pada masa itu. Tidak jauh di samping menara Masjid Agung Banten, terdapat benda bundar yang menyerupai kompas. Benda ini sebenarnya adalah penunjuk arah kiblat dan mata angin. Fungsinya adalah untuk membantu menentukan arah sholat menuju Ka'bah di Mekah. Pada masa lalu, arah kiblat ditentukan dengan ilmu falak atau alat bantu seperti ini. Letaknya dekat menara, karena azan dikumandangkan dari menara dan arah sholat harus tepat. Masih berada di halaman masjid, yaitu di sisi timur alun-alun kota Kesultanan Banten. Terdapat sebuah batu yang dikenal sebagai Watu Singayaksa. Batu ini digunakan sebagai tempat untuk mengumumkan titah dan peraturan-peraturan sultan yang disampaikan oleh seorang ulama. Tradisi yang juga dikaitkan dengan Watu Singayaksa adalah batu ini digunakan sebagai tempat penyampaian hasil sidang terhadap pelanggaran yang terjadi di Kesultanan Banten. Beginilah suasana Masjid Agung Banten saat ini, dengan penambahan kanopi payung otomatis dan penataan ulang area sekitarnya. Masjid kini terasa lebih teduh dan nyaman bagi para jamaah serta pengunjung. Renovasi dan pengembangan dilakukan secara bertahap, meski sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti area parkir, taman, dan jalur akses yang lebih baik. Bangunan inti masjid tetap dijaga keasliannya. Masjid Agung Banten bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga museum hidup peradaban, perpaduan budaya lintas zaman yang masih berdiri kokoh hingga kini. Setiap sudutnya menyimpan cerita dari jejak kejayaan Kesultanan Banten, sentuhan arsitektur multikultur, hingga warisan spiritual yang terus hidup dalam masyarakat. Berkunjung ke masjid ini bukan sekedar melihat bangunan tua, tetapi juga mengalami langsung kekayaan sejarah, kearifan lokal, dan kedamaian yang mengakar dalam tradisi Islam Nusantara. Yuk, ke Masjid Agung Banten, kami sudah. Masa kamu belum?